Sahabat keadilan dimanapun berada, kembali lagi bersama kami bincang-bincang terkait saat ini persilatan. Ya. Ini bersama kami narasumber sangat luar biasa nih, pendekar. Terima kasih. Nggih. Ini Ketua Ranting Ceper Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini monggo Bapak Ambar Supriyadi nggih. Nggih. Ini sebagai Ketua dari PSHT Persilatan. Ini bisa diterangkan di masyarakat umum, sahabat keadilan nih, kapan berdirinya PSHT yang cabang Ceper ini, Pak? Untuk Ranting Ceper ya? Ya, Ranting Ceper ya. Ranting Ceper, Rayon Batur khususnya ini kita mulai latihan tanggal 14 September 2014 untuk berarti udah Rayon 11 tahun ya? Ya, 11 tahun kita mendirikan. Terus untuk tujuannya kita mengadakan tempat latihan, merekrut sedulur-sedulur untuk ikut latihan PSHT itu, pertama tujuannya untuk menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan tahu salah, menghormati orang yang lebih tua, khususnya orang tua kandung, kakak-kakak pelatih, dan orang yang lebih tua pada umumnya. Begitu, Pak. Jadi mengumpulkan anak-anak untuk bersilat biar sehat, kemudian juga diajari untuk bagaimana menghormati. Iya. Kemudian ini saat ini dari 2014 sampai 2025 ini muridnya berapa nih? Wah, udah banyak itu, Pak. Jadi ratusan, ribuan? Ya, kalau 1000 totalnya ada itu kan. Dari apa itu? Istilah tetesan ya, Pak. Kalau di PSHT tetesan ya. Tetesan pertama ini ada yang sudah buka rayon, buka ranting. Jadi per tetesan, per lulusan alumni itu buka rayon, buka ranting, akhirnya ranting berkembang, buka rayon, subrayon. Jadi juga berkembang ya ini. Berkembang. Dari yang diajari Bapak Ambar ini akhirnya juga membuat Padepokan juga. Tempat latihan. Kalau kegiatannya nih selain silat-silat tuh apa aja nih? Oh, banyak, Pak. Dulu kita pernah mengadakan itu survei jalan-jalan, kalau ada yang jalan-jalan rusak, kita kumpulin dulur-dulur, kita iuran seadanya untuk beli semen, untuk beli pasir, nambal-nambal jalan yang rusak itu. Terus kalau ada bulan Ramadan khususnya kita bagi-bagi takjil, kita bagi sembako untuk lansia dan anak-anak yatim. Juga kita mengadakan buka bersama dengan Muspika dari Koramil, dari kecamatan, dari Polsek, sama masyarakat yang ada di lingkungan. Kita guyup ya? Guyup rukun, kita mengadakan buka bersama. Jadi sangat ini sahabat keadilan di mana berada, persaudaraan setia hati ini yang dibawahi Mas Ambar itu juga jangan dilihat negatifnya saja. Kadang kan masyarakat melihat negatif gini, padahal juga ada sisi positifnya yang harus perlu dilihat dan dicermati. Ya, kita dulu pernah mengadakan pengobatan gratis, mengadakan donor darah. Jadi kalau apa itu bakti sosial itu meliputi misalnya donor darah, kita warga-warga kita cek kesehatan, yang siap untuk donor darah siapa. Setelah kita cek dan kesanggupannya untuk mendonorkan darah, kita berhubungan dengan PMI. PMI itu mengadakan donor darah. Jadi sampai donor darah juga ya? Donor darah. Terus itu waktu El Nino itu kita juga mengadakan bantuan air bersih di Desa Ngerangan Bayat. Oh, sampai juga membantu air itu berapa? 6 tangki, 6 mobil tangki itu ya. Jadi ada sisi positifnya ya nih, sisi positifnya juga harus dipandang. Tapi kita juga perlu klarifikasi, Mas. Siap. Terkait juga banyaknya ya di masyarakat lah adanya apa pengeroyokan, terus perkelahian di bawah umur. Itu kan ada undang-undang perlindungan anak ya, nomor 235 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang sebelumnya diatur di Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Jadi ada perlindungan. Kalau di sini apakah anak itu maksudnya dilatih itu juga dikasih didikan yang tadi yang awal disampaikan Mas Ambar, harus menghormati gini,
Jadi mungkin perkelahian itu kenapa ada perkelahian nih, Mas? Nah, kalau perkelahian itu mungkin ya, mungkin ini itu mungkin ya katakanlah oknum. Oknum ya. Kalau PSHT-nya sendiri punya wadah, kan PSHT itu juga bagian dari IPSI, Pak. Itu jadi ikut menyumbang. IPSI itu apa nih? Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Jadi kita untuk yang ada 3 kategori, anak, remaja, dewasa, kasworo lah. Kalau yang remaja sama anak ini kita arahkan ke atlet. Jadi gelutnya mapan manggon. Oh, berarti ada atlet juga ya? Ada, juaranya sudah ada baru di sini. Saya denger nih ada atletnya juga. Di sini ya? ada juara 1 dulu itu kelas C namanya Desi. Juara 1 kelas C itu. Jadi ini juga ada pendidikan bahkan berprestasi ya. Iya, Mbak, ya. Masanya Mas betul. Mbak Deni nih ya, Mbak. Iya, Mbak Desi. Mbak itu Desi, 2016 juara 1 itu Kabupaten Klaten. Sebenarnya begini, Pak, PSHT itu untuk bela dirinya itu malah justru nomor 2. Seluruh Indonesia? Betul. Tujuannya PSHT, PSHT itu kan ada yang meliputi persaudaraan, ya, persaudaraan, olahraga, seni, bela diri, ada kerohanian juga. Nah, untuk bela diri itu istilahnya cuma bonus. Kalau tujuan dari PSHT sendiri intinya ya persaudaraan. Jadi kita mencari persaudaraan sebanyak-banyaknya. Nah, kita untuk apa itu istilahnya untuk merekrut sedulur-sedulur biar berkualitas ya kita adakan latihan. Ya kita gojlok baik fisik maupun mental. Tapi dengan arahan untuk mendidik. Mendidik itu tadi menjadi manusia yang berbudi luhur. Dan salah satunya Memayu Hajuning Bawono itu kan bagian dari kegiatan PSHT itu. Jadi menjaga lingkungan, terus jadi tujuannya bagus ini ya, tujuannya ya, mulia bagus, ya. Mulia, acaranya bagus. Cuma kalau ada perkelahian yang seperti sampean tanyakan tadi, itu cuma oknum. Atau mungkin ya sebelumnya kita cek dulu, kenapa jadi perkelahi itu apa sebabnya, kan juga kadang kemarin saya dengar kan ada yang menghina apa logo atau apa ini simbol ya, ini simbol kebanggaan. Nah, itu jadi timbul perselisihan ya. Itu mungkin karena kurangnya pendewasaan. Tapi kalau dari pembelajaran tuh harus betul-betul tadi ya disampaikan tadi ya. Iya, tujuan utamanya yang tadi saya sebutkan menjadi manusia yang berbudi luhur. Tapi terkadang namanya anak muda, tensi darah munajat itu masih tinggi. Akhirnya kan fanatik lah, fanatik buta. Saya perguruan dari ini, saya perguruan dari ini. Akhirnya tidak mau istilahnya bersaing, tidak mau kalah satu sama lain. Pengennya yo tahu sendirilah namanya anak tapi nggak diajarkan sama sama sekali. Petinggi itu tidak mengajarkan hal-hal kekerasan yang saat ini kan. Tidak. Di PSHT itu aslinya itu begini, diajari gelut nih ora itu gelut. Jadi memang mempertahankan diri ya, kalau membela diri itu aja harus kepepet, kalau enggak kepepet tidak. Gitu. Jadi kalau masuk ke ini ke rayon atau apa tadi? Rayon, di sini rayon, ranting ceper nih bagaimana ke Mas Ambar nih? Kalau mungkin menghubungi nomor di sini Mas Ambar Supriyadi. Ada nomornya ya Mas? Ada, nomor telepon ada. Tapi untuk merekrut siswa kita tidak boleh pakai pamflet. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi kesadaran sendiri ya? Kesadaran sendiri. Jadi istilah siswa yang mau belajar itu ya datang ke sini, minta diikut sertakan terdaftar sebagai siswa. Gitu ya? Jadi kita tidak membuka pamflet menerima siswa tahun sekian mulai sekian, tidak. Jadi tidak ada itu. Nanti kita persaudaraan, nanti apa itu bukan akademi, bukan akademis itu, Pak. Jadinya memang orang yang mau PSHT itu memang kesadaran dengan dirinya sendiri. Jadi tidak ada unsur apa itu guru pengen coba-coba itu tinggi, nggak ada ya. Ada. Memang kesadaran diri, mau gabung jadi sedulur tadi ya. Iya betul. Syaratnya cuma satu, karep. Harus mempunyai kemauan. Nah itu aja. Ya. Kemauan. Jadi nggak ada istilah administrasi biar sekian-sekian, itu nggak ada. Ya. Tadi kembali yang perkelahian oknum itu kan banyak yang di kepolisian itu kan perkaranya pasti yang pasal 170 KUHP pidana yang pengeroyokan. Nah, itu bagaimana dari pihak lembaga ya, ini dari pihak paguyuban atau perkumpulan silat dari PSHT itu menyikapi? Kan terjadi berulang kali, apakah juga dinasihati orangnya
atau ada mungkin dikeluarkan atau bagaimana kalau cara sanksinya? Dikeluarkan tidak, cuma dari kita kan sudah menyarankan, menganjurkan bahwasanya kita belajar bela diri itu bukan untuk tawuran gitu, Pak. Jadi namanya membela diri kalau di PSHT itu begini, Pak. Jadi membela diri itu kan orang menilai pasti identik diserang nangkis, nah ditendang nangkis. Tapi bela diri di sini yang dimaksud bela diri itu bisa melindungi diri. Artinya kita ada ancaman, pusing, bukan ancaman, Pak. Jadi lebih mengarah kepada kita. Berarti saya punya keinginan, nah keinginan yang melebihi kapasitas kemampuan kita, batas kemampuan kita. Akhirnya kalau kita tidak bisa membela diri, akhirnya akan nanti menghalalkan segala cara. Jadi kalau membela diri itu salah satunya yaitu kita punya uang pas-pasan, tapi keinginan kita berlebihan. Akhirnya cari utangan, mungkin melakukan kejahatan, itu namanya belum bisa membela diri. Yang namanya membela diri itu mengendalikan diri. Pengendalian diri. Pengendalian diri. Ya. Bukan ya memang secara umum bela diri mesti dipukul tangkis, tangkis. Tapi yang dimaksud bela diri di sini bukan itu. Mengendalikan diri, menghindari hal-hal yang negatif, melanggar hukum atau merugikan orang lain. Itu termasuk larangan itu, misalnya mencuri atau menguasai hak yang bukan milik kita, itu termasuk larangan itu. Itu tidak diperbolehkan ya, aturan di. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau itu nanti urusannya sama organisasi. Itu nanti termasuk mencemarkan nama baik organisasi, bisa jadi nanti urusannya sama kakak-kakak pelatih. Begitu. Mungkin juga disampaikan, diimbau ke yang tadi di bawahnya Mas Ambar atau yang mungkin ya satu perguruan lah untuk yang menjaga nama baik PSHT. Monggo disampaikan himbauan kepada saudara-saudaraku semua, baik IPSI maupun yang di luar IPSI, marilah kita jaga kondusivitas Klaten, CPR khususnya untuk menjalin persaudaraan sesuai yang kita inginkan. Seperti semboyan kita, ora ono kamulyan tanpa anane paseduluran, begitu Pak. Jadi tidak ada kemuliaan kalau tidak ada persaudaraan. Tujuan utama kita adalah itu sangat luar biasa ini ya. PSHT ini betul-betul menyatukan persaudaraan. Dan terbukalah, mari kita bersama mengembangkan potensi diri dalam hal persilatan ya Pak. Terus budi luhur tadi yang disampaikan Mas Ambar, juga mari kita hidup di Indonesia dengan tenang, damai, dan saling bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Nah, itu saja mungkin dari kami. Nanti kalau ada tanya-tanya terkait Mas Ambar bisa langsung di sini ya, tanya aja langsung, atau mungkin di website kami www.advocathep.com. Terima kasih sahabat keadilan. Terima kasih.